Perkenalkan, nama saya Matthew Henry Valinovias dengan NIM 2202 1106 0096. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai tugas dengan 6 kode program. Untuk tugas yang pertama, include iStream di sini berfungsi untuk merupakan sebuah header dalam program C++ using namespace std, merupakan library standar pada C++. Kemudian integer in-main di sini berfungsi untuk mengeksekusi setiap kode program yang ada di dalamnya akan dimulai dari integer main. Kemudian di sini ada integer larik. Ini mendefinisikan sebuah larik dengan nama larik dengan panjang 5 dengan menginisialisasi 5 nilai, yaitu 75, 80, 77, 90, dan 75. Juga di sini ada for untuk melakukan looping untuk mengakses setiap elemen pada larik. Juga di sini ada cout untuk mencetak pernyataan isi elemen dengan indeks dalam setiap elemen pada larik. Kemudian di sini ada return null yang berfungsi untuk mengakhiri fungsi main dan mengembalikan nilai dengan 0. Kemudian untuk hasilnya sebagai berikut. Di sini programnya sudah berjalan sesuai yang telah diprogramkan. Untuk soal nomor 2, include iStream berfungsi sebagai header dalam program C++, using namespace berfungsi sebagai library standar pada C++. In-main ini berfungsi untuk setiap program yang ada di dalamnya akan dieksekusi mulai dari in-main. Dan untuk string nama di sini akan mendefinisikan sebuah string dengan nama-nama yang memiliki panjang 5 atau memiliki pernyataan 5 nama. Juga untuk for ini melakukan sebuah looping. Dan untuk cout akan mencetak kode ini ketika namanya keypop sudah dicetak, pernyataan selanjutnya akan menambah 1 pada setiap urutan seperti 1 keypop dan 2 untuk Wulan Jamila. Dan juga akan berlanjut seterusnya sampai 5. Dan untuk return 0 untuk mengakhiri fungsi main dan mengembalikan nilai 0. Dan untuk hasilnya seperti ini. Di sini programnya sudah berjalan sesuai yang saya programkan. Kemudian untuk nomor 3, include iStream ini berguna untuk header dalam program C++, juga
Di sini ada using namespace std sebagai library standar pada C++. Integer main berfungsi untuk mengeksekusi setiap program yang ada di dalamnya mulai dari integer main. Kemudian untuk string kata akan mendefinisikan sebuah string dengan nama kata yang di dalamnya ada pernyataan pasti bisa. Kemudian ada for untuk melakukan loop. Cout di sini untuk mencetak setiap karakter dari kata dengan baris baru. Juga di sini ada return null untuk mengakhiri fungsi dan untuk mengakhiri fungsi main dan mengembalikan nilai dengan nol. Dan untuk hasilnya seperti ini. Di sini programnya sudah berhasil dengan mencetak pasti bisa dengan untuk setiap huruf dicetak dengan baris baru. Dan untuk soal nomor 4, include a stream berfungsi sebagai header. Include a stream berfungsi sebagai header dalam C++. Using namespace std berfungsi sebagai library standar dalam C++. Integer main berfungsi untuk mengeksekusi setiap kode program yang ada di dalamnya mulai dari integer main. Kemudian di sini ada string judul buku yang berfungsi untuk mendefinisikan string dengan nama judul buku yang berisi judul dari buku tersebut, yaitu badai pasti berlalu. Dan kemudian mendefinisikan pointer, yaitu judul yang menunjuk ke variabel judul buku. Kemudian di sini ada string pengarang buku yang mendefinisikan sebuah string dengan nama pengarang buku dengan pernyataan marga T sebagai pengarangnya. Yang kemudian ada sebuah pointer dengan nama pointer pengarang yang menunjuk ke variabel pengarang buku. Kemudian di sini ada integer jumlah buku yang kemudian mendefinisikan pointer dengan nama jumlah yang kemudian menunjuk ke variabel jumlah buku. Integer yang menunjuk ke variabel integer jumlah buku. Kemudian di sini ada cout yang akan mencetak judul buku yang ditunjuk oleh pointer jumlah judul dengan menggunakan operator direferensi untuk mengakses nilai yang ditunjuk oleh pointer. Dan untuk pengarangnya juga seperti demikian, dan juga untuk jumlahnya. Dan return di sini berfungsi untuk mengembalikan untuk mengakhiri integer main tadi dan mengembalikan nilai dengan 0. Dan untuk hasilnya seperti ini.
Di sini sudah sesuai yang saya programkan. Dan untuk nomor 5, input IOStream berfungsi sebagai header dalam C++. Kemudian using namespace std sebagai library standar dalam C++. Juga di sini ada void tukar bilangan integer A dan integer B. Ini untuk mendeklarasikan fungsi tukar bilangan atau tukar bil yang menerima dua integer A dan B yang akan bertujuan untuk menukar nilai dari kedua bilangan tersebut. Kemudian di sini ada integer main berfungsi untuk mengeksekusi setiap program yang ada di dalamnya mulai dari integer main. Kemudian di sini ada integer bilangan 1 yang berfungsi untuk mendeklarasikan integer dengan nama bil1. Juga di sini ada bilangan integer bil2. Kemudian di sini kita akan mencetak sebuah pernyataan dengan memasukkan bilangan pertama. Juga di sini ada tin berfungsi untuk memasukkan nilai pada bil1. Kemudian di sini ada cout untuk mencetak sebuah pernyataan memasukkan bilangan kedua, dan kemudian kita akan memasukkan nilai dalam bilangan 2. Kemudian kita akan mencetak sebuah pernyataan bilangan awal yang menunjukkan belum adanya sebuah pertukaran nilai dari bilangan 1 dan bilangan 2. Yang kita akan mencetak bila pernyataan dengan bilangan pertama yang kemudian akan dilanjutkan dengan nilai bilangan 1 dan juga bilangan kedua dengan melanjutkan mencetak nilai bilangan 2. Kemudian di sini ada tukar bil dalam kurung bil1 dan bil2. Ini adalah pemanggilan fungsi tukar yang akan menukar nilai bilangan 1 dan bilangan 2. Kemudian setelah terjadi penukaran, kita akan mencetak pernyataan setelah pertukaran. Dan juga kita akan mencetak bilangan pertama yang kemudian juga akan dicetak nilai bilangan 1 yang telah ditukar. Juga kita akan mencetak bilangan kedua dengan bilangan 2 yang telah ditukar. Dan juga untuk return 0 berfungsi sebagai akhir dari integer main, juga akan mengembalikan nilai menjadi 0 kembali. Jika untuk hasilnya seperti ini. Pertama, kita akan memasukkan bilangan pertama, contohnya seperti 5, kemudian bilangan kedua kita akan mengisinya dengan angka 7. Kemudian ini merupakan bilangan awal di mana belum terjadi penukaran antara bilangan pertama dan juga bilangan kedua. Dan ini adalah kondisi setelah pertukaran bilangan pertama yang awalnya 5
setelah ditukar menjadi 7, dan juga untuk bilangan kedua yang awalnya 7 kemudian ditukar menjadi 5. Program ini menurut saya sudah berjalan sesuai yang telah diprogramkan. Kita lanjut ke nomor 6 dan nomor terakhir, include iStream berfungsi sebagai header dalam program C++, juga using namespace std berfungsi sebagai library standar pada program C++. Integer variable faktorial dalam kurung int a adalah sebuah deklarasi fungsi faktorial yang menerima satu parameter integer a dalam fungsi faktorial terdapat kondisi jika a kurang dari 1 atau sama dengan 1, maka fungsi akan mengembalikan nilai dari 1. Jika tidak, fungsi akan memanggil dirinya sendiri untuk menghitung faktorial dari a yang kemudian akan dikurangi 1 dan mengalihkan hasilnya dengan a. Juga di sini ada integer main sebagai awal sebuah program akan dieksekusi mulai dari integer main. Kemudian di sini ada integer a untuk mendeklarasikan sebuah integer dengan nama a. Yang berfungsi untuk menyimpan bilangan yang akan dihitung faktorialnya. Juga kemudian kita akan mencetak sebuah pernyataan untuk memandu user untuk memasukkan nilai untuk menghitung faktorial. Kemudian di sini ada cin untuk mengisi nilai dari integer a. Kemudian di sini setelah kita mengisi nilai dalam integer a, akan ada program untuk memeriksa kondisi jika a kurang dari 0 atau negatif, maka program akan mencetak pesan faktorial hanya didefinisikan untuk bilangan bulat non-negatif. Namun, jika nilai dari a non-negatif atau 0 atau positif, program akan memanggil fungsi faktorial a untuk menghitung faktorial dari a dan menyimpan hasilnya pada variabel integer hasil f. Kemudian di sini kita akan mencetak pernyataan faktorial dari yang kemudian isinya ada nilai dari faktorial a dan juga ada hasil dari faktorial bilangan tersebut. Dan juga di sini ada return 0 untuk menjadi sebuah akhir dari sebuah integer main, dan juga berfungsi untuk mengembalikan nilai 0
dalam program C++. Untuk hasilnya, seperti ini. Pertama, kita akan memasukkan nilai untuk menghitung faktorial. Seperti kita akan memasukkan 6, yang kemudian program akan mengeksekusi dengan menghitung faktorial dari angka 6 adalah 720, yang menandakan program ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Juga untuk hasil dari setiap program ini seperti demikian. Demikian video ini. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan atau uh, kurang maksimal. Mohon maaf dan terima kasih.